Salim Said, mantan wartawan yang juga pengamat militer, dalam buku Dari Gestapo ke Reformasi. Serangkaian kesaksian yang disusunnya banyak bercerita tentang para jenderal TNI. Salah satunya soal Jenderal Benny Murdani, jenderal TNI yang dijuluki Raja Intel TNI. Salim Said sendiri bertemu pertama kali ketika Benny masih bertugas di Korea Selatan. Kemudian, 10 tahun kemudian setelah pertemuannya pertama di Korea, Salim Said bertemu lagi dengan Benny. Salim Said masih ingat, pertemuan dengan Benny yang kedua kalinya itu terjadi pada bulan November tahun 1984. Ketika itu penguasa Intel tersebut sudah hampir 2 tahun menduduki kursi Panglima ABRI, Pangap, dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Kursi ini ternyata sangat powerful, kata Benny, sambil nepuk-nepuk pegangan kursi yang didudukinya saat bertemu Salim Said. Kepada Salim Said yang menemuinya, Benny juga berkata, "Saya sebenarnya telah teken mati jadi Intel, tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini." Menurut Salim Said, pertemuan waktu itu berlangsung di kantor Mabes TNI di Jalan Merdeka Barat, bagian depan kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Saat itu, sebagai mahasiswa program doktor yang sedang menyiapkan disertasi mengenai peran politik ABRI. Waktu itu selama sebulan lebih Salim berada di Jakarta mewawancarai sejumlah pembesar tentara dan politik, aktif maupun yang sudah pensiun. Beberapa hari sebelum jumpa Benny, kata Salim Said, ia sempat mewawancarai Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Tahu dirinya akan jumpa Benny Murdani. Nasution berkata, "You akan senang bertemu Benny. Dia suka pada orang sekolahan. Benny itu suka membaca," kata Nasution. Kepada Salim, ternyata Nasution tidak salah. Pertemuan dan wawancara Salim dengan Benny di kantornya berlangsung sangat menyenangkan. Tidak ada lagi ucapan kasar, insinuasi, dan sikap curiga. Wawancara yang tadinya dijadwalkan hanya akan berlangsung 1 jam, berkepanjangan menjadi hampir 2 jam. Akibatnya, seorang jenderal polisi harus menunggu lama di luar sebelum perwira tinggi kepolisian itu diterima Benny. Wawancara direkam dan sebagian telah, kata Salim. Ia kutip dalam disertasinya yang kemudian terbit sebagai buku pada tahun 1991 di Singapura. Yang belum pernah diungkapkan adalah pernyataan Benny yang waktu itu tidak ia mengerti maksudnya. Wawancara itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri India, Indira Gandhi, tewas tertembak oleh orang-orang Sikh. Pengawal pribadi Perdana Menteri Indira Gandhi dengan segera digantikan oleh Rajiv Gandhi, putranya sendiri. 20 tahun sebelumnya pada 1964, ketika Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru meninggal, Indira Gandhi, putrinya, tampil menggantikannya. Ketika soal itu kami bicarakan, Benny tiba-tiba menunjuk potret Presiden Soeharto yang tergantung di dinding kantornya, sembari berkata, "Saya jamin anaknya tidak akan menggantikannya." Di kemudian hari ketika Siti Hardianti Indra Rukmana atau Mbak Tutut, putri tertua Soeharto, mulai muncul di tataran politik sebagai salah seorang pemimpin Golkar, bahkan kemudian anggota kabinet, Salim teringat ucapan Benny tersebut. Apakah Benny waktu itu sudah melihat gejala Soeharto sedang mempersiapkan anak-anaknya menuju jalan ke kekuasaan? Tapi akhirnya, sejarah mencatat, anak-anak Soeharto tak ada yang sukses sampai puncak ke kekuasaan.